Saya ini asli orang Pontianak. Ceritanya gini, saya lahir di Pontianak. Tapi kemudian keluarga besarnya saya itu bukan di kota Pontianak, tapi di kota Mempawah. Tahu kan ya? 1 jam dari sini kata Pak Sul. Dan saya itu, keluarga besar kami besar di kota Mempawah karena kakek nenek saya semuanya keluarga besar itu ada di sana. Nah, singkat cerita, saya lahir di kota Pontianak dan setelah itu nggak lama kami pindah ke kota Mempawah. Dan singkat cerita, saya tinggal di kota Mempawah itu sekitar sampai umur 12 tahun. Sampai selesai sekolah SMP kelas 1 atau kelas 2, saya lupa. Sekitar umur 12 dan 13 tahun, saya pindah ke Jakarta, Bekasi, kuliah, sekolah di Jakarta. Dan saya bekerja juga dan berkarir juga di kota Jakarta. Dan ujungnya Tuhan menangkap saya. Dari seluruh keluarga besar saya orang yang pertama akhirnya yang menyemplungkan diri untuk pelayanan dan melayani Tuhan sampai hari ini. Oke? Nah, saya nggak muda lagi, tapi masih termasuk muda. WHO berkata tahun 2021, yang disebut dengan orang-orang muda umur 18 tahun sampai 65 tahun. Saya boleh bertanya, di sini ada yang di atas 65 tahun? Ada? Boleh angkat tangan? Di atas 65 tahun, 65 tahun. Kalau semua masih berada di bawah 65 tahun, itu artinya berdasarkan informasi dari WHO, kita ini masuk golongan orang-orang muda. Amin. Nah, persoalannya anak muda dengan orang muda itu beda, ya. Anak muda atau anak-anak youth, ya, itu umur sekitar berapa? 12 tahun sampai sekitar 20 tahun itu masih youth, itu masuk youth. Tapi orang-orang muda 18 tahun sampai 65. Saudara dan saya termasuk golongan orang muda. Amin. Oke. Saya boleh, ayo kita masih muda loh Pak. Jadi kalau seandainya kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, nggak bisa begini. Aduh, sakit naik turun ini, WR-nya naik turun ini sakit. Saya mau kasih kesaksian. Ada di satu ibadah yang dimana saya layani, hari Minggu itu saya diminta khotbah. Dan sangat lucu sekali, ada satu ibu-ibu, tante Taya, enci lah, umur mungkin saya nggak tahu umur berapa, mungkin sekitar 60-an. Kebetulan duduk di depan, setiap kali WA-nya, mari kita naik, saudara, mari kita mengangkat pujian, naik. Belum ada satu pujian lagu selesai, dia suruh duduk lagi. Nggak lama, berganti lagu, dia minta naik lagi. Saya memperhatikan ibu ini yang ada di depan, karena kebetulan saya duduk di depan, dia naik turun tuh pelan-pelan, baru naik lagi. Baru diri nggak lama, disuruh duduk sama WL-nya. Akhirnya singkat cerita, saya dalam hati, ini kayaknya ada masalah nih dengan lututnya, dengan tante yang satu itu. Singkat cerita, waktu akhirnya saya perhatikan, dia naik turunnya pelan-pelan, duduk lagi juga pelan-pelan sambil megang kedua lutut. Dan singkat cerita, setelah saya sampai menyampaikan sebuah khotbah yang cukup agak lama, akhirnya si tante ini menyamperin saya. Dia bilang, ibu saya mau cerita, saya dapat mujizat. Tante ini berkata, ini WL diurapi banget sama Tuhan. Kenapa? Saya lutut hari ini sakit, udah sebulan, udah sampai ke dokter, disuntik lah, diapain lah, segala macam, gara-gara kayak semacam artritis atau apa, saya nggak ngerti, terjadi radang pada lututnya. Dan dokter berkata, kalau sampai minggu ini saya masih sakit, saya harus balik lagi ke dokter. Tapi nggak bisa ke dokter yang biasa, dan dokter itu merekomendasikan untuk ke Singapura. Tapi hari ini saya duduk lagi pujian dan penyembah sampai ibu menyampaikan firman dan segala macam, naik turun. Dalam hati saya ngomel, ini ngapain sih naik turun, duduk sebentar, naik lagi, naik udah berdiri, duduk lagi. Lu nggak tahu gue punya lutut sakit. Dalam hati dia ngomel. Tapi tante ini bagus, dia mau taat dengan firman Tuhan. Tuhan ini sambil sedikit agak ngomel dalam hati. Saya punya lutut sakit. Si tantenya bilang, karena saya mau nyembah Tuhan, sekalipun waktu saya lagi berdiri itu sakit banget dan itu nyari banget, saya tetap ngikutin apa
apa yang diinstruksikan. Waktu ibu lagi menyampaikan firman tentang ini, saya berkata, Tuhan, aku mau taat. Dan tanpa dia sadar, waktu dia naik turun, lama-lama yang tadi ngejumel dalam hati, akhirnya dia berkata, Tuhan, terima kasih sih. Belum sempat dia nyanyi, udah suruh duduk lagi, Tuhan, terima kasih. Waktu dia ngikutin sampai akhir ibadah itu sekitar 2,5 jam. Waktu dia naik, waktu dia mau memberikan persembahan, dia berjalan ke depan, dan tanpa dia sadar, tante ini berkata, kok gak sakit ya? Kok gak sakit ya? Akhirnya saya sedikit melirik ke arah samping. Saya lihat tantenya, dia begini sih. Memang saya lihat seperti orang lagi duduk, lagi ngayun-ngayun kaki gitu ya. Saya pikir ini tante ngapain ngayun-ngayun. Ternyata dia lagi latihan. Ini gue sakit, udah gak sakit, beneran atau sugesti. Akhirnya setelah selesai ibadah, cukup lama, sekitar ada 1/2 jam, kita masih ngobrol-ngobrol, dan si tante ini dengan setia nungguin, ibu saya mau sharing, saya mau kesaksian. Akhirnya setelah dengar kesaksian si tante ini, saya mendoakan, saya bilang, ibu percayalah, kalau Tuhan sembuhkan nggak tanggung-tanggung. Tapi kalau ibu mau cek lagi ke dokter, nggak apa-apa, nggak salah. Cek supaya dikonfirmasi oleh dokter bahwa engkau sungguh-sungguh sembuh dan Tuhan menyembuhkan engkau. Itu nggak pernah tanggung-tanggung. Setelah pertemuan itu saya nggak dapat berita, saya nggak tahu bagaimana kondisi ibu itu. Tapi waktu ibu itu keluar dari ruangan itu, saya melihat yang tadinya di jalannya pelan-pelan, hari itu dia keluar dari itu dengan langkah yang dekat. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, ini WL nggak ada kerjaan, duduk naik. Kadang kita nggak pernah tahu loh, Tuhan itu mau melakukan sesuatu lewat siapapun, entahkah itu lewat WL, lewat pemusik, atau lewat pengkhotbah yang menyampaikan firman. Tuhan bisa bekerja. Sejauh hati kita taat, sejauh hati kita mau sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, yakin dan percaya, Tuhan bisa turut bekerja dalam hal perkara yang sangat kecil dan sederhana. Nah, katanya hari ini ibadah youth, tapi kok saya melihat tidak banyak youth di sini ya, tapi banyak orang muda. Oke, saya mau coba share apa yang menjadi pesan Tuhan. Tapi di balik yang saya mau sharing malam hari ini, ada sebuah pesan nubuatan buat setiap kita. Ya, yuk Yuli boleh muncul, bantu saya munculkan. Oke, waktu saya lagi menggumulkan tentang hari ini, Tuhan tiba-tiba memberikan saya satu ayat di Mazmur 119 ayat yang ke-9. Saudara, orang muda yang suci, sebetulnya saya dapat temanya seperti itu. Cuma persoalannya temanya ini enggak familiar, enggak keren ya, susah ya. Orang muda yang suci atau orang muda yang kudus, atau orang muda yang tulus jalannya. Nah, waktu saya dapatkan ayat firman ini adalah ayat firman yang sekian belasan tahun saya pernah dapat. Nanti saya akan tutup dengan kesaksian hidup saya. Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda, artinya baik usia anak-anak muda, usia anak-anak remaja, sampai kita yang berusia 65 tahun itu loh, yang WHO bilang, oh kalian masih muda loh, saya masih muda loh ya. Jangan bilang, saya udah gocap loh, masih muda. Ya, oke. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya, ya, bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Alkitab berkata kelakuan adalah karakter kita, adalah perangai kita, adalah sifat kita. Orang yang suci itu bukan orang yang mengurung hidupnya dalam kamar. Orang yang suci itu bukan orang yang membaca Alkitab 1 kali 24 jam, bukan. Orang yang suci itu bukan orang yang rajin berpuasa 40 hari 40 malam. Orang yang suci itu bukan orang yang pakainya putih-putih semua, bukan. Orang yang suci itu bukan yang rambutnya panjang, jenggotnya panjang.
Di bahasa Inggris pure life. Di bahasa Indonesia dipakai yang suci, yang kudus. Banyak teman-teman bertanya, bagaimana bisa Bu kita hidup kudus di zaman-zaman now? Sekali lagi saya berkata, orang muda yang suci bukan seperti itu semua yang tadi saya katakan. Saya mau share tentang gadget. Oke? Semenjak adanya pandemi 3 tahun yang lalu, gadget itu berkembang luar biasa. Dan itu melanda baik itu anak-anak, bahkan bayi yang baru umur 2 tahun pun kena. Sampai yang sudah tua, yang sudah opa-opa pun kena. Betul ya? Saudara boleh saya tanya enggak? Apa sih yang saudara ngerti tentang soal gadget? Pak WL, apa sih gadget? Saya kepengen tahu. Dek, gadget apa sih? Handphone. Pak, gadget apa sih? Alat komunikasi. Dek, tahu nggak gadget itu apa? Nggak tahu gadget ya? Adik, tahu gadget? Aduh, kasihan deh. Gadget nggak tahu. Handphone, apalagi? Laptop, gadget, apalagi? Punya Nintendo nggak di rumah? Nintendo, PS punya kan? Oke, Xbox punya. Oh, PS ada, itu gadget. Itu yang lagi dipegang tuh HP, gadget. iPad, gadget. Punya saya iPad, gadget. Oke, itu namanya gadget. Boleh munculkan Yul, gadget itu adalah. Oh, Yul udah munculin dulu ya. Ini loh gadget. Gadget adalah alat atau perangkat teknologi yang canggih dan terus berkembang. Ingat ya, teknologi yang canggih dan terus berkembang dirancang dengan tujuan untuk mempermudah aktivitas manusia. Sebelum saya masuk pelayanan, saya kerja di Glodok dengan kakak ipar saya. Saya mainnya di media, alat-alat musik, sound dan segala macam. Tahun 90-an itu di Glodok itu lagi booming karaoke room. Dulu zaman-zaman tahun 90-an, HP nggak sekecil itu, segede gaban kayak tongkatnya Hansip, tau nggak? Dulu waktu itu telepon itu orang coba mau telepon yang manual, yang kabel. Lama akhirnya berkembang yang telepon yang modelnya Motorola. Zaman itu masih mahal banget, saya ingat banget. Keluar yang namanya handphone Motorola yang gede modelnya. Itu waktu itu kalau orang mau beli harus ke Singapura. Waktu itu harganya sekitar 100 juta. Hanya engkau-engkau konglomerat yang ada di Glodok yang bisa pakai. Waktu itu masih pakai tas yang kayak tas kecil kayak begitu, harus ditenteng. Kemudian harus dicas lama banget baru bisa penuh. Itu telepon seluler. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang, tambah lama tambah kecil. Ada keluar lagi yang namanya Ericsson. Kemudian keluar lagi semakin berkembang, ada telepon di mobil, orang bisa telepon. Wah, gaya bisa. Itu zaman saya masih ingat. Sampai keluar sampai hari ini, handphone yang kita punya bukan cuma hanya bisa buat telepon, bisa buat apa? Buat video call, betul ya? Lama-lama ditambahin teknologi di dalam handphone, bisa apa? Bisa buat chatting, bisa buat internet dan lain sebagainya. Itu semua adalah alat perangkat teknologi yang canggih dan terus berkembang seiring dengan teknologi, seiring dengan perkembangan zaman. Dahulu nggak ada. Dahulu kalau handphone, teknologi internet nggak secanggih sekarang. Dulu sekitar tahun 2000 deh, saya pelayanan ke Papua, di Kota Biak. Tidak semua daerah Papua itu internetnya canggih. Kadang-kadang saya harus keluar rumah dan naik ke tempat yang agak tinggi untuk supaya saya bisa telepon ke Jakarta atau Bekasi. Tapi sekarang ke Papua, mau sampai di ujung Papua,
Jayapura di ujung dan segala macam, internetnya canggih. Bahkan 5G sekarang. Nah, persoalannya dengan semua gadget yang berkembang masuk dalam kehidupan dan mempengaruhi kehidupan tua dan muda, besar dan kecil. Saudara masih ingat waktu masa pandemik ada anak-anak umur 2 tahun. Waktu diambil HP, mereka lagi nonton kartun, nonton apapun juga, tiba-tiba bisa ngamuk. Pernah tahu? Anak kecil loh, umur 2 sampai 3 tahun. Diambil HP dari tangan anak itu, dan anak itu bisa tiba-tiba nangis, histeris. Dan waktu mamanya kembalikan HP itu ke anaknya tiba-tiba langsung diam. Itu baru umur 3 tahun. Oke, keluarkan gambarnya yuk. Slide berikutnya. Saya tidak akan cerita ini terlalu panjang. Saya percaya Bapak Gembala Saudara akan jauh menceritakan lebih baik. Tapi saya mau sampaikan pesan Tuhan. Ini salah satu, ini semua adalah contoh gadget. Mereka berkata smartphone. Semua teknologi yang smart. Tapi yang pakai seringkali nggak smart. Betul ya? Halo, perangkat elektroniknya smart, tapi yang pakai seringkali nggak smart. Orang seringkali hanya bisa memakai buat telepon dan chatting, padahal di dalam handphone itu ada banyak fasilitas yang kita bisa pakai. Orang gaya-gayaan beli puluhan juta punya handphone hanya cuma buat gaya. Fungsinya dipakai maksimal nggak? Belum tentu. Saya serius, kebanyakan gadget yang sekarang cuma hanya sebagai bukti gaya hidup, bukti untuk menunjukkan kualitas sosialmu di masyarakat, bukan fungsinya lagi. Oke? Dan persoalannya, bahkan termasuk kami hamba-hamba Tuhan, banyak juga yang terikat dengan yang namanya gadget. Keterikatannya di mana? Keterikatannya di sini. Bangun, bukan berdoa, Bapak terima kasih, Roh Kudus selamat pagi, bukan. Handphone mana? Handphonenya hilang, itu bisa ngamuk loh. Handphonenya ketinggalan, bisa rela balik lagi ke rumah, padahal udah mau nyampe di gereja dia balik. Gara-gara handphone. Nah, saya serius ya. Karena itu juga terjadi dengan diri saya. Saya serius. Kalau saya akan merasa anteng, nyaman, kalau saya tahu HP saya ada di situ. Padahal nggak ngapa-ngapain. HP saya selalu saya setting silent. Saya serius. Tapi kalau nggak ada HP, aduh, boleh nggak? Saya akan telepon, saya minta tolong, tolong dong, staf ke rumah. HP ibu ketinggalan. Sampai mengganggu saya tidak bisa fokus dan konsentrasi untuk khotbah. Sebagai pelayan dan hamba Tuhan, itu sudah mengikat. Persoalannya kita mau jujur atau tidak, itu urusan kita. Anak-anak juga demikian. Sampai pegang HP, bangun pagi HP, tidur juga dekat di hatinya. Bukan mamanya, HP-nya yang di hati. Sampai ada orang-orang yang terikat dengan gadget, main game online, terikat. Pernah di Shanghai ada anak 7 hari main game online, tepar, pingsan, sampai dijemput sama mamanya karena main game online 7 hari nggak tidur. Saya mau berkata gadget itu ada dampak positif, yes. Mari kita lihat dampak positifnya apa. Ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Saya akan singkat. Mari kita lihat dampak positifnya. Sebagai alat komunikasi yang praktis dan cepat. Jadi kita nggak perlu lagi, kalau dulu kita mau ketemu dengan orang tua kita, mau nanya, Mama ni hao, itu nggak perlu lagi dari Hong Kong terbang ke Indonesia tinggal telepon, ya kan?
bisa video call lagi. Lu lagi ngapain? Lu lagi kesibukan atau urusan, bisa begitu kan? Nah, ini alat komunikasi yang praktis dan cepat. Sebagai alat untuk mencari informasi di internet, tante-tante yang sekalipun hanya cuma lulusan SD dan SMP diajarin cari apa? Cari menu, resep, salad. Oh, semuanya pintar cari informasi lewat internet. Betul ya? Terus yang paling menarik adalah TikTok. Apa-apa TikTok kayak jam aja tuh TikTok. Semuanya tergila-gila dengan TikTok. Saya berkata, ini apaan sih? Nggak nyampe 1 menit, cuma 59 detik, tapi itu mempengaruhi hidup seseorang dan membuat seseorang seperti itu loh. Puji Tuhan kalau itu positif, tapi kalau yang negatif, haleluya. Dan ada beberapa pelayan hamba-hamba Tuhan membuang waktunya berjam-jam hanya karena melihat TikTok. Waktu ditanya sama pendetanya, yang keluar TikTok, Pak. Selanjutnya, untuk menyebar informasi dengan cepat. Informasi apapun bisa kita sebar dengan cepat. Persoalannya, saya juga kadang-kadang pakai ini untuk memberitakan Injil. Dari Jakarta Bekasi, nggak nyampe 1 menit berita itu sudah nyampe ke Papua. Nggak sampai 1 menit berita itu sudah nyampe ke Belgia. Nggak 1 menitnya berita itu sudah nyampe di Amerika. Hari ini terjadi di kota Pontianak, 1 menit kemudian itu nyampe ke seluruh ujung bumi. Itu dampak positif. Lanjut, apalagi dampak positifnya? Alat yang menyediakan berbagai macam hiburan. Contoh handphone aja deh, smartphone-nya kita itu ada YouTube di dalamnya, ada sosial media di dalamnya, ada Facebook di dalamnya, ada apa lagi? Bisa bekerja di dalamnya, bisa mencari internet, semua gabung jadi satu. Bisa nonton juga apapun yang kamu mau nonton, betul ya? Hello, yang pura-pura nggak tahu dong. Ayolah, oke, next lagi. Ini dampak positif dulu. Mempermudah proses belajar dan mengajar dan dalam pekerjaan. Yes, aku berkata itu betul. Mempermudah. Oke, nah ini yang saya mau fokus. Dampak negatifnya. Yuk kita lihat dampak negatif. 1. Membuat ketergantungan. Semua orang besar, kecil, tua, muda tergantung dengan gadget. Nggak peduli dia mahal atau murah, semua tergantung. Yang kedua, cepat menyebarnya informasi yang tidak benar, berita hoax. Orang belum baca beritanya benar atau enggak, yang paling cepat forward. Orang sekarang bukan berdosa karena mulut dan perkataan, tapi karena jari yang terlalu cepat. Halo. Siapa yang di sini pernah belum membaca lengkap informasi yang saudara baca, saudara udah format. Ternyata beritanya salah dan itu hoax. Siapa yang pernah menyadari itu? Yang ketiga, boros uang. Smartphone itu kalau tanpa internet itu seperti body tanpa soul. Smartphone harus ada internet. Karena internet itulah membuat boros uang. Betul nggak? Apalagi anak-anak muda, anak-anak youth yang tergantungan dengan game online. Game awalnya gratis. Lama-lama kamu harus beli loh, supaya sampai ke titik level tertentu. Betul nggak? Itu pakai uang. Nggak bisa pakai gratisan. Awalnya memang gratisan, lama-lama dia akan minta beli. Dampak negatif ketergantungan. Kenapa saya berkata itu ketergantungan? Saudara tahukah engkau, ketergantungan ini adalah addicted, kecanduan. Sama seperti orang yang kecanduan dengan narkoba. Gadget juga punya sebuah kecanduan yang sifatnya seperti narkoba, addicted, ketergantungan.
Nah, ini pesan Tuhan yang mau saya sampaikan buat setiap kita, baik itu anak-anak muda atau kita semua orang-orang muda yang malam hari ini ada. Mari kita buka 1 Timotius pasal yang ketiga. Saya akan cepat. Oke, keluarkan ayat yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita sedang memasuki masa yang sukar, yang ditandai dengan teknologi yang canggih dan lain sebagainya. Ayat yang kedua berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bukankah dari dulu juga begitu? Orang menjadi hamba uang dan mencintai dirinya sendiri. Tetapi sadarkah kita bahwa hari-hari terakhir ini orang semakin mencintai dirinya sendiri? Dan ini nubuatan di 2 Timotius sedang terjadi di tengah-tengah kita di penghujung dari para akhir zaman. Mereka akan membual, mereka akan flexing, mereka menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah satu dengan yang lainnya. Mereka akan berontak terhadap orang tua, anak-anak. Tidak gampang lagi, nggak kayak zaman kita tahun 70-an. Kalau orang tuanya dibilang nggak boleh, kita langsung nurut. Sekarang kalau orang tua berkata nggak boleh, kenapa nggak boleh? Anak-anak akan muncul bertanya begitu. Masih mending loh kalau mereka bertanya kenapa nggak boleh, sopan ya. Mereka kadang-kadang nggak lagi, kenapa nggak boleh? Langsung mutungan, orang bahasa Jawa tuh langsung mutungan loh. Mutungan itu apa ya Bu? Mutungan itu ngambek. Masih mending kalau ngambeknya yang sopan. Ada beberapa anak-anak saya melihat mutungan yang ngambeknya itu sudah gak sopan. Mamanya dipukulin, mamanya dijambakin, mamanya ditarik-tarik bajunya dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada di mall, di tempat yang umum, mamanya dipermalukan. Tanpa anaknya ngerti, mamanya malu loh. Dan karena mamanya sayang dengan anaknya, kadang-kadang didiamkan, kemudian dicoba pelan-pelan, ayolah begini-begini. Akhirnya mamanya yang ngalah, papanya yang ngalah. Ayo maunya apa? Saya mau berkata kepada orang tua, bapak dan ibu, engkau sayang kepada anak-anakmu, tapi engkau harus disiplinkan anak-anakmu. Amin. Itu tanda sayang yang sejati. Kamu harus tahu bagaimana menegur dan mendisiplinkan anak-anakmu dan ajarkan anak-anakmu jalan kebenaran. Kalau tidak, one day satu hari kelak dia dewasa akan tersesat jalannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berontak dari anak muda tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Bukan cuma zaman dahulu, kalau sekarang bertambah parah. Mereka berkata, apa itu agama? Daripada mereka masuk ke gereja puja penyembahnya nggak seru. Orang tua semua, mereka lebih suka konsernya K-pop. Itu sebabnya kalau saudara lihat di Amerika, di Eropa, itu gereja kosong, isinya jompo, orang tua jompo. Anak-anak muda yang usianya 20 tahunan itu sudah hampir nggak ada. Kenapa? Gereja mati. Karena mereka tidak peduli lagi dengan agama, dengan Tuhan. Mereka tidak lagi ditanamkan takut akan Tuhan. Bahkan di sekolah-sekolah baca Alkitab aja sudah enggak. Di Amerika sekarang enggak ada lagi pelajaran agama. Selanjutnya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, garang. Semuanya dikit-dikit main show, main tuntut, lapor polisi. Betul? Nenek-nenek karena tidak punya uang, ambil singkong tetangga sebelah, dilapor, tuntut 1 bulan penjara. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini sedang terjadi. Akibat apa ini? Akibat karena sosial media dan gadget yang begitu mempengaruhi orang, emosi orang, mental orang, cara berpikirnya orang, semua dirusak. Ini dari akibat gadget. Suka mengkhianat, nggak ada banyak orang, tidak banyak lagi orang yang bisa setia.
Berlagak tahu itu sok tahu, tapi nggak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Saudara, 2 Timotius ini sedang dan sangat terjadi di tengah-tengah kehidupan. Bukan cuma hanya orang-orang yang ada di kota-kota besar, bahkan di kampung-kampung pun sudah terjadi. Dan saya mau berkata, apa yang dituliskan 2 Timotius ini sedang jadi di tengah-tengah kita. Karena ini adalah penghujung daripada akhir zaman. Penghujung daripada akhir zaman. Inilah tanda dengan adanya munculnya gadget dan teknologi yang begitu maju dan berkembang begitu sangat cepat. Belum lagi VR. Izinkan saya share. Teknologi AI, Artificial Intelligence, itu yang harus diwaspadai. Saudara pernah lihat ada, kalau di aplikasi di handphone, di HP kita, wajahnya kita itu bisa dirubah, diedit. Wajah yang usia sekarang, dia bisa memprediksi, oh nanti sekian tahun ke depan wajahmu kayak begini. Dia bisa memprediksi wajahmu waktu usia masih balita umur 5 tahun. Dia bisa memprediksi. Dan waktu saya menggumulkan tentang AI ini, tiba-tiba Tuhan berkata, inilah teknologi yang diciptakan oleh manusia yang akan menggantikan yang nama Mesias palsu di tengah-tengah kita. Lewat teknologi AI, dia menciptakan, dia mempelajari tentang Mesias yang asli yang akan datang seperti apa, dan dia menyerupai itu. Dan banyak orang menyembah Mesias palsu. Dia bisa menciptakan yang kelihatannya seperti sebuah mujizat dan tanda-tanda yang heran dengan teknologi. Next, saya mau kasih lihat satu lagi ayat. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai ke-8. Kayak keluarkan. Saya mau kasih mau sampaikan ada contoh sekelompok anak-anak muda di zaman dulu. Ini yang saya mau share. Saya berdoa saudara bisa nangkep. Ayat yang keempat berkata, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Ini sekelompok orang-orang Israel yang dibawa ke dalam pembuangan di zaman Babel. Oke? Yakni orang-orang cakap untuk bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang-orang Kasdim. Kita ikutin dulu ya, nanti ujungnya saya mau kasih tahu ini maksudnya apa. Dan raja menetapkan mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada beberapa orang Yehuda. Ada Daniel, ada Hanaya, ada Misael, dan ada Asaria. Kemudian pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain bla bla bla. Ayat yang terakhir yang ini menjadi saya harus garis bawahi. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Waktu saya berdoa, Tuhan maksudnya tidak usah menajiskan dirinya, artinya apa? Ternyata tiba-tiba Tuhan memberikan saya sebuah pujian bahwa tidak menajiskan dirinya adalah sama membuat dirinya tidak bergantung dengan itu. Artinya membuat Daniel mengambil sebuah ketetapan tidak menjadi kecanduan dengan makanan raja. Daniel dari awal sudah menetapkan hatinya untuk tidak mencemarkan dirinya dengan makanan, minuman anggur yang dimakan oleh raja. Saya bertanya, kenapa Daniel tidak mau? Saudara,
Makanya Raja Babel zaman dulu, raja-raja terutama, mereka makan daging yang begitu luar biasa. Semua santapan makanan mewah, daging yang kadang-kadang yang setengah matang, yang matang, kadang-kadang ada beberapa daging-daging yang dimasak dengan darahnya, bla 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 dan segala macam, dan anggur yang sangat memabukkan. Bukan saja hanya anggur yang sangat memabukkan, bahkan di dalamnya ada yang namanya ganja yang memabukkan. Dari awal Daniel sudah tahu ini makanan yang najis. Tuhan berkata, jangan engkau makan makanan yang tidak berkuku belah. Kenapa? Semua makanan daging itu akan mempengaruhi emosi, dan itu orang Cina itu berkata daging itu panas. Saya nggak tahu ada orang Tionghoa di sini yang punya filosofi daging itu panas. Karena daging itu panas, itu akan memunculkan manusia yang terlalu sering makan daging, terlalu banyak makan daging, kecenderungan karakteristiknya, temperamennya itu panas. Iya apa iya? Ditambah anggur, ditambah yang namanya campuran, yang namanya ganja dan sejenisnya. Dan Daniel berkata, jangan, aku tidak mau menajiskan diri. Artinya aku tidak mau membuat tubuhku ini menjadi kecanduan dengan makanan seperti itu. Ini pesan kenabian yang saya mau sampaikan buat saudara. Di hari-hari yang terakhir Tuhan membutuhkan saudara yang masih sangat muda. Saudara harus mengambil sebuah ketetapan untuk tidak membiarkan dirimu ketergantungan dan kecanduan dengan gadget atau apapun. Saya termasuk orang yang cukup canggih. Maafkan saya. Saya pakai MacBook, saya pakai iPad, saya pakai iPhone. Saya pakai itu semua. Saya suka kalau saya kerja di handphone, di iPhone saya itu terkoneksi langsung ke iPad. Kalau saya kerja di iPad itu langsung terkoneksi di MacBooknya saya. Jadi aku nggak perlu harus pindah lagi file, pindah lagi file. Itu semua terkoneksi, terintegrasi dengan sangat gampang. Kalau saya kerja di MacBook, di laptopnya saya, itu akan nyambung langsung ke handphone. Saya suka karena teknologinya. Tapi saya mau cerita buat saudara, di iPad saya yang ada banyak catatan khotbah, ada di dalamnya ada Netflix, ada Apple TV. Saya tinggal klik dengan telunjuk saya bisa memilih film porno, film yang seharian porno, bisa menyajikan semua film yang asik sampai asyik bener ada di dalam. Internet ada, no kapasitas, unlimited. Semua di depan mata saya. Saya bisa nonton, gak ada orang yang tahu. Saya bisa klik, kemudian saya bisa hapus history, latar belakangnya terhapus semua. Gak ada yang bisa ngecek aku nonton apa. Saya serius. Salah satu dampak negatif kebergantungan dengan canggihnya internet yang begitu maju, anak-anak terjangkiti dengan film-film porno, ujungnya membuat anak-anak hanya jatuh dalam perzinahan. Pernahkah saudara baca di media sosial anak 12 tahun memperkosa anak umur 5 tahun? Saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak-anak, reaksimu lihat baca berita itu seperti apa? Saya belum punya anak, tapi waktu saya baca itu berita, saya mau jujur buat saudara, umur 12 tahun, akil balik aja belum, memperkosa anak perempuan 5 tahun, itu di Padang. Bangsa kita lagi degradasi moral. Kalau gereja nggak berdiri berdoa,
meninggal loh. Karena spirit perzinahan sedang masuk ke anak-anak umur 12 tahun, bahkan di bawah itu. Ada lagi kakek-kakek 85 tahun memperkosa cucunya yang 12 tahun. Saudara jangan berkata, ya yang penting jangan di Pontianak ya. Di tempat luar sana nggak apa-apa. So please berhenti bicara begitu. Kalau itu bisa terjadi di pulau yang lain, bukan berarti Pontianak itu anti loh. Saudara sebagai orang tua, kalau tidak membekali dirimu untuk mendidik anakmu dan mendisiplinkan anak-anakmu, engkau sedang membiarkan generasi muda hilang dan hancur. Saya sangat serius. Tuhan yang naruh dalam hati saya dan berkata, biarkan dan doakan generasi Daniel muncul. Tuhan butuh kalian sekolah dengan baik, berkarir dengan baik, supaya Tuhan bisa memakai hidup saudara untuk menjadi kesaksian dan kemuliaannya. Seperti yang saya ngomong, kita nggak butuh ngurung diri untuk menjadi kudus dan suci kok. Tetap sekolah, tetap bekerja, tapi hati kita penuh dengan firman Tuhan. Karena firman itulah yang akan menjaga hidup kita. Saudara berpikir, gimana caranya sih Bu? Prakteknya seperti apa? Nanti saya ceritakan kesaksian. Yuk, yang terakhir, Ulangan pasal yang ke-6. Ini pesan, ini message buat orang tua. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan sampai yang ke-7. Dari awal sejak zaman dahulu Musa sudah menuliskan pesan ini buat setiap kita. Dan Musa berkata, inilah perintah yang ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Yahweh Tuhanmu untuk dilakukan di negeri ini. Coba kita lihat yang selanjutnya. Maka dengarlah hai orang Israel, Tuhan ngomong hari ini kepada jemaat yang ada di YHS Philadelphia. Maka dengarlah hai jemaat Philadelphia, lakukanlah itu dengan setia. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu dan supaya menjadi sangat banyak. Supaya Philadelphia menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Yahweh Tuhan nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan berkata bukan kepada orang Israel, tapi Tuhan berkata kepada Philadelphia jemaat ini. Dengar baik-baik, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Tuhan berkata kepada orang tua yang ada di Philadelphia, ajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Apakah engkau sedang di rumah? Apakah engkau sedang duduk? Apakah engkau sedang apapun? Ajarkan. Karena itu yang menjadi modal menjaga anak-anakmu di kemudian hari kelak. Izinkan saya memberikan sebuah kesaksian dan saya akan tutup. Saya dari keluarga penyembah berhala. Papa saya orang Kek, mama saya orang Teochew. Mama saya dari sejak kecil sudah yatim piatu, sehingga dibesarkan oleh taci-tacinya. Kemudian ketemu dengan papa saya, orang latar belakang orang kaya di kota Mempawah. Anak pertama, pemberontaknya luar biasa. Saya dari kecil penyembah berhala. Nenek saya punya sembayangan meja dari ujung sampai ke ujung bermeter-meter. Setiap capgo itu sembayangan sampai bakar kertas itu banyak sekali, sampai rumah yang besar itu penuh dengan asap. Dan satu hari papa saya itu sakit sampai akhirnya dilarikan masuk ke rumah sakit
Serukamnya. Ada ya kota Serukamnya? Ada ya. Dan itu rumah sakit peninggalan Belanda kalau nggak salah ya. Nah, papa saya diinjili sama suster di sana. Singkat cerita, akhirnya diinjili dan akhirnya dibaptis dan masuk Kristen. Semenjak papa saya meninggal, waktu itu saya berumur 6, baru mau masuk 7 tahun. Papa saya meninggal. Semenjak itu kami satu keluarga sampai sembayangan yang ada di rumah itu dibakar oleh pendeta. Dan kemudian kami satu keluarga masuk jadi Kristen. Hari itu saya baru berumur 7 tahun. Dan hari itu saya baru ngerti yang namanya ke gereja karena nemenin mama saya. Saya baru ngerti hari itu yang ada yang namanya sekolah minggu. Saudara, zaman saya tahun sekitar 77 atau 78 itu lagi puncak-puncaknya ada boneka unyil, ya, masih yang pakai boneka tangan kayak begitu. Saya paling nggak suka karena jamnya sekolah minggu itu bentrok dengan jamnya unyil. Saya sering kali nggak mau ke sekolah minggu gara-gara gue mau nonton film unyil. Zamannya saya itu TV itu masih pakai antena burung, gara-gara putar lagi nggak pas, kita mesti naik ke atas untuk putar itu antena yang panjang dan berat. Zaman dulu masih hitam putih, zaman TV analog, oke? Dan singkat cerita, saya nggak tahu setiap kali waktu saya masih kecil punya sebuah mimpi yang sangat mengerikan. Mimpinya apa? Saya punya mimpi yang sangat cukup menghantui. Setiap kali saya mimpi jatuh dari tempat yang sangat tinggi dan di bawah itu api semua. Waktu saya teriak, Yesus, tiba-tiba saya jatuh di ranjang. Dan itu berkali-kali. Sampai satu hari, saya tanya sama guru sekolah minggu saya. Saya bilang, kakak, aku punya mimpi yang sangat menakutkan. Tapi aku nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Ini guru sekolah minggu tanya, mimpi apa? Saya bilang, tiap malam saya selalu mimpi jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Waktu saya teriak, Yesus, tiba-tiba saya terbangun, ada di atas tempat tidur. Singkat cerita, guru sekolah minggu saya ini akhirnya berdoa dengan sangat sederhana. Dan dia berdoa, Tuhan, pakai anak ini. Dan tolong mimpinya singkirkan. Sederhana. Tanpa saya ngerti ini maksud doanya itu apa. Singkat cerita, karena saya seringkali ke gereja karena nganterin mama. Ujungnya lama-lama saya suka ke gereja. Ujungnya waktu menginjak sampai remaja belasan tahun, tiap hari pulang sekolah saya ke gereja. Buat ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Dulu gereja saya nggak kayak begini, tinggi, adem. Kadang-kadang saya cuma datang ke situ, cuman ini kan ada kayak altar begitu ya, agak lebih sedikit tinggi. Saya tiduran di bawah. Dan saya main di sekitar situ. Dan singkat cerita, waktu saya remaja, saya melayani. Saya jadi lama-lama jadi naik dari guru sekolah minggu. Lama-lama naik, setiap kali Natal selalu dipilih untuk main drama. Lama-lama naik, kemudian untuk diajari menginjil tanpa saya ngerti. Saudara tahu, bahkan saya dibaptis itu di gereja GKKB yang Jalan Gajah Mada. Singkat cerita, usia 12 tahun mau masuk 13 tahun saya pindah ke Bekasi dan Jakarta. Karena sudah terlatih di dalamnya sini, belajar Alkitab, baca Alkitab, dan ke gereja, dan orang tua seringkali nanya, nanti kelak gede mau jadi apa? Tanpa saya ngerti, usia 7 tahun saya bilang mau jadi penginjil. Tanpa saya ngerti. Singkat cerita, kuliah, kerja, berkarir, dan sekian tahun sempat sukses. Saya lupa ke gereja. Ke gereja, orang bilang gereja kapal selam.
Muncul kalau saat Natal. Natal selesai, menjelang akhir tahun baru selesai, nyelam lagi setahun, ntar naik lagi. Natal muncul lagi. Sampai saya berusia sekitar 30-an tahun, saya mencapai satu posisi yang cukup lumayan sukses. Waktu itu tahun 90-an itu lagi boomingnya karaoke. Karaoke loh. Saya cuman karaoke, nggak ngapa-ngapain. Di disco juga enggak, ke night club juga enggak. Saya cuman main di karaoke. Sampai saya pernah ditawarin orang untuk rekaman di Taiwan. Suaramu lumayan bagus kalau kamu nyanyi lagu Mandarin. Sekarang saya lupa semua. Dulu pernah ditawarin. Dan singkat cerita, karena mengecap kesuksesan, saya jatuh. Mengalami hutang, membayar akibat hutangnya orang. Dalam tanda kutip ditipu orang yang tidak bertanggung jawab atas namaku. Ujungnya saya harus membayar sekian banyak dan sekian besar hutangnya orang. Hari itu saya sangat marah. Dan hari itu saya sudah gak punya apa-apa, dicaci maki oleh keluarga dan lain sebagainya. Hari itu kok ya tiba-tiba ingat Tuhan. Sama kan seperti saudara, udah kepepet banget, udah dokter mana-mana, udah puasa, kok tiba-tiba hari itu bisa ketemu Tuhan dan ingat Tuhan ya. Sama seperti saya. Hari itu tiba-tiba saya ingat Tuhan. Saya bisa lari kemana saja. Tapi hari itu waktu saya merenungkan kembali belasan tahun yang lalu, kok saya bisa ketemunya ke Tuhan ya. Waktu saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan tiba-tiba berkata begini, mau lari kemana lagi kamu? Dari kecil aku sudah panggil kamu. Firmanku ada di dalam kamu. Mau lari kemana lagi? Bapak Ibu Saudara, mau sejatuh-jatuhnya anak-anakmu satu hari kelak, kalau engkau membekali hidup mereka dengan firman Tuhan, sama seperti Salomo yang dimana diajarkan oleh Daud bapaknya tentang firman, dan Salomo berkata, aku diajari ayahku, kalungkanlah hikmat itu seperti kalung di lehermu, dan renungkanlah itu, jangan sekali-kali meninggalkannya. Satu hari kelak Salomo menjadi raja yang luar biasa, menjadi raja yang penuh dengan hikmat dan kaya. Guntingnya aja sampai 1000. Dia sudah menikmati wanita model apapun, dia sudah tahu. Sampai Salomo berkata, semuanya sia-sia. Satu hari Tuhan menepati apa janjinya kepada Daud. Salomo kembali bertobat. Saya mau berkata, saya mau percaya, kalau engkau membekali dan menjaga anak-anakmu dengan pengajaran firman Tuhan, one day jatuh-jatuhnya dia tidak akan pernah terhilang. Dia pasti akan ditangkap oleh Tuhan. Saudara, saya mau berkata, gadget, teknologi, internet sangat mengerikan. Kita nggak bisa berkata, jangan begini, jangan begitu. Ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Daripada kita pusing mempersoalkan ini nggak boleh, itu nggak boleh, lama-lama anak-anak kita jadi orang yang nggak berani ngapa-ngapain. Tapi mari kita jagai mereka dengan firman, mari kita jagai mereka dengan doa, mari kita beri keteladanan buat anak-anak kita. Saya mau berkata jujur, gadget ini mempengaruhi seluruh hidup manusia kok. Besar, kecil, tua, muda, semua kena. Persoalannya anak-anak yang masih belum bertanggung jawab ini, itu yang sering kali kita ngomelin, kita marahin karena mereka memboroskan uang. Tapi kalau orang tua kita mau jujur, kita juga begitu kok. Iya apa enggak? Iya apa iya? Persoalannya mereka masih minta uang jajan dengan orang tua dengan begitu gampang.
daripada engkau marah dan menyakiti hati anakmu. Kenapa engkau tidak datang kepada anak-anakmu dan berkata, yuk kita balik ke Tuhan. Bukan kamu saja yang salah, Papa juga salah kok. Malam hari ini saya mau berkata, seringkali anak-anak akhirnya bukannya berbalik karena kita marah, akhirnya ujungnya berontak karena mereka tidak melihat ada sebuah keteladanan. Daripada ujungnya anak-anak berontak dan mereka ngapain? Kenapa kita tidak mengambil jalan kita yang minta maaf dan minta dipulihkan, dan supaya hubungan anak dan orang tua dipulihkan. Malam hari ini saya melihat wajah, ya mungkin memang banyak wajah youth yang saya sudah nggak bisa membedakan. Saya mau berkata, hari ini jalan keluarnya cuma adalah pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak. Teknologi dan gadget akan terus berkembang. Saudara, saya baru-baru ini sebetulnya baru pulang dari Amerika. Dan saya mengunjungi satu kota yang namanya, khusus kotanya Apple. Mereka memamerkan semua teknologi yang belum keluar, tapi sudah ada dummy-nya. Saudara tahu ya, jam kayak begini ini udah biasa. Sekarang mulai keluar jam tipis, transparan, ditempel. Bukan cuma hanya jam, semua kesehatan detak nadimu semuanya terkontrol di sini. Saya lihat dummy-nya tipis. Harga tidak dicantumi, tapi dia sudah pamerkan di kotanya itu. Teknologi. Dan teknologi itu sebagai sebuah tanda akhir zaman, yang dimana antikris akan pakai teknologi itu. Itu yang kita mesti waspada. Anak-anak mesti diajarkan takut akan Tuhan. Teknologi kita nggak bisa bodoh. Itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Semakin anak-anakmu semakin pintar, bagus, puji Tuhan. Tapi engkau masih doakan roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Hari ini yang saya mau sampaikan, saya tidak berkata saya nggak pusing soal dampaknya, tapi saya mau pusing, saya mau berdoa buat orang tua, pulihkan hubunganmu dengan anak-anak, dan anak-anak pulihkan hubunganmu dengan orang tua, karena itu inti. Setiap anak-anak dan generasi muda akan dibawa kembali ke Tuhan. Amin. Ada amin. Come on. Saya tahu ini tidak mudah, tapi bisa, kata Tuhan. Kalau orang tua mau merendahkan diri, nggak langsung berubah, nggak instan, enggak. Kalau kita keep praying, kalau kita terus merendahkan diri, merendahkan hati kita, memintakan maaf dan berdoa buat anak-anakmu, one day anak-anakmu akan ditangkap oleh roh Tuhan. Kalau anak-anakmu pintar, cerdas, saya berdoa waktu mereka diangkat oleh Tuhan, mereka akan pakai teknologi pandai mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa di tempat ini ada generasi-generasi Dani yang dari dalam hatinya sudah menetapkan dirinya untuk tidak menajiskan diri dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Mulai dari kita. Sampai hari ini saya tidak pernah menyangka akan melayani Tuhan. Saya sudah ikut pelayanan 17 tahun di sebuah ministry. Dan baru tahun yang lalu akhirnya saya resign dan saya mencoba untuk berjalan dengan Tuhan apa maunya Tuhan. Dan Tuhan memberikan saya sebuah beban untuk menyuarakan suara kenabian. Dalam anugerah Tuhan saya mau berkata sampai hari ini saya ketemu dengan Pak Sul, dengan Ibu dan teman-teman saudara yang ada di sini karena anugerahnya mempertemukan kita lewat Pak Gem Surya dan Yung.
hubungan orang tua dan anak pulihkan. Teknologi akan terus berkembang dan dampaknya akan semakin terlihat. Pak Sul satu hari kelak akan mengajarkan dampaknya, bagaimana pencegahannya. Pak Sul akan jauh lebih keren lah untuk pengajaran seperti begitu. Saya hanya menyampaikan pesan Tuhan. Saya sungguh berdoa, Bapak dan Ibu, jam 9 belum ya? Baru jam 8 loh. Bapak dan Ibu, saudaraku yang kukasih, izinkan Tuhan bergerak lewat jemaat Philadelphia yang kelihatannya kecil, tapi Tuhan berkata, setiap doa-doamu akan menentukan masa depan kota ini. Saya nggak tahu Pak Sol punya doa persekutuan doa, setiap hari ada doa Bu? Ada ya. Tuhan berkata, ini pesan Tuhan. Hari apa Bu? Jumat. Setiap kali ajak jemaat untuk berdoa, bukan cuma doakan apa yang kalian mau, program bla bla bla. Tuhan berkata, sembah, worship. Pada waktu engkau menyembah, waktu kamu menyembah, waktu kamu menyembah, waktu kamu menyembah, karunia itu akan dikobarkan dan Tuhan akan pakai jemaat untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan Tuhan berkata, pada waktu engkau tengah-tengah hadiratku, pencurahan pengurapanku diturunkan, aku akan taruh di mulut para pendoa-pendoamu untuk mengubahkan kota ini lewat doa kalian. Sekali-kali jangan engkau beranggapan engkau jemaat yang kecil. Siapa kami? Tuhan berkata, aku pilih engkau, menetapkan engkau untuk berdiri di atas tembok dan mempertahankan kota ini. Dan aku sungguh berdoa setiap Jumat, hari di mana engkau berkumpul dan berdoa. Jangan sekedar hanya doa dengan apa yang kalian mengerti, program demi program. No! Tapi biarkan karunia demi karunia dari jemaat dibangkitkan. Biar Roh Kudus mengalirkan kuasa dan karunia demi karunia. Cari Dia, sembah Dia. Pada waktu hadiratnya Tuhan turun, Tuhan akan menaruh syafaat itu ada di atas setiap kalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, syarala